Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik. Kalau memang ini benar, wah ini kacau begitu terkait dengan ijazah si Samsul ya. Ini lembaga ya tempat Samsul kuliah ya. Andai ini benar, ya ini dikomentari oleh oleh Dokter Tifa begitu kan ya terkait dengan ijazah si Samsul di situ begitu kan. Ketika debat tadi malam begitu ketika debat kemarin begitu kan ya ada sesuatu yang aneh katanya begitu kan. Ya email Dardak di situ komat kamit ya nggak tahu ya ini kok sama ucapannya dengan si Gibran di situ begitu kan. Tapi yang muncul hari ini narasi-narasi dari seorang Dokter Tifa, kalau memang ini benar gimana? Dengan ijazah-ijazah yang muncul yang beredar itu begitu kan. Ya bisa dianggap ya orang akan masuk ke katanya sih dalam beberapa komentar apakah ini benar atau tidak yang masuk dalam kampus yang ditempati si Gibran itu tidak mudah ternyata begitu kan untuk bisa lulus katanya. Ya harus inilah, harus itu dan sebagainya. Tapi bukan soal ini masalah dunia akademisi, tapi soal masalah finansial dan sebagainya. Apakah ini benar begitu kan? Tapi dengan adanya inilah ya yang dibongkar oleh Dokter Tifa di situ begitu banyak yang mengatakan ini gimana? Maka kalau mau sekolah ya harus sekolah yang benar katanya ini. Apes benar katanya ya, apes beneran. Khawatir aja Indonesia jadi bahan ketawaan sedunia. Makanya sekolah anak ke luar negeri jangan buat gegayaan doang. Ya, lihat anaknya yang mampu nggak? Lihat university dari ya Monovet nggak? Ini mari kita baca. Ini data ini sangat sangat luar biasa begitu ya ini. Terlepas masalah IPK 2,3 sebenarnya itu sesuatu yang nggak pengen Anda bahas. Cuman pengen yang ngobrolin usulan kampus ya Nepo Baby. Ya kayaknya problematik ya sekolah ini tidak ya banyak ulasan. Bisa dibilang nih kampus bentuk terburuk ya dari kejahatan komersial pendidikan. Hati-hati sekolah di sini ya guys. Nah, dan disitulah poin penting bahwa ya dengan adanya asumsi-asumsi ini banyak orang yang mengatakan bahwa harus benar hati-hati begitu kan. Katanya sih usut punya usut ya apa yang kemudian dibongkar oleh oleh Dokter Tifa ini ya mengutip dari kutipan-kutipan orang ya ternyata ya dari untuk lulus dalam kampus yang ditempati seorang orang itu begitu kan ya itu tidak mudah ternyata di dalamnya banyak kong kali kong besar katanya begitu ini gimana coba bayangkan dan ini yang dipertanyakan hari ini begitu kan kalau semuanya ini kita lihat dengan kemarin pas debat ya santai-santai aja begitu kan orang itu akan diadili ketika mereka menggunakan ijazah-ijazah palsu siapapun orangnya begitu kan di negara-negara lain banyak ya melakukan hal itu begitu tapi pada kenyataannya lihat saja sebuah realitas yang kemudian ini muncul begitu kan dan salah satunya yang dibongkar ini ya seperti ini saya tampilkan ya ini salah satunya seperti ini begitu. Ini artinya apa? Asumsi ini yang kemudian harus tahu ya, harus benar-benar tahu di situ begitu kan sebagai orang tua ya, terus kemudian sebagai pendidikan di situ begitu karena ini masa depan kita begitu kan. Ini kalau kita baca ini sangat ngeri sekali begitu. Ini saya seorang siswa ya lokal ya dengan saya menyesal menghabiskan waktu dan uang saya 10.000 untuk mempelajari sertifikat dasar di sekolah ini yang memungkinkan Anda mengambil program gelar. Namun mereka tidak mengizinkan saya mengambil gelar tersebut kecuali saya berinvestasi 43.000. Wow. Benar-benar dikecewakan ya oleh sekolah ini ya keputusan hidup ya terburuk ya yang pernah saya buat. Belajarlah di sini belain ya, terus kemudian SIMSUS ya, itu lebih baik untuk karir masa depan Anda. Membaca review saya tidak bisa sendiri dan teman sekelas saja juga tidak melanjutkan studi bersama mereka. Mempercayai investasi ya, institusi ya, ini hanya buang-buang uang ya. Menteri perlu melakukan sesuatu katanya. Ini komentar-komentar dari ulasan ya dari netizen di situ begitu. Dari Management Development Institute of Singapore atau MDIS ya, MDIS ya. Itu sudah ulasan-ulasannya sangat luar biasa di situ begitu. Jangan-jangan apa yang kemudian dilakukan oleh mereka yang lulus ya jangan-jangan seperti itu ini. Saya adalah seorang siswa di sini pada tahun 2008 dan keluar pada tahun 2009.
Ya, sekolah masih memiliki 4.000 dolar Singapura ya untuk biaya sekolah yang belum terpakai. Sudah lebih dari 1 dekade ini ya saya mendapat nol. Mulai berpikir sekolah sengaja tidak mengembalikan uang siswa ya setelah siswanya meninggalkan negara tersebut. Ya, ini. Hal ini adalah layanan penipuan yang sangat murni. Anda rumit ya, Anda pergi ke sana dan membuang waktu uang kepada staf yang tidak berkompeten. Wah, ini kan sudah dibongkar habis-habisan ulasan-ulasan seperti itu begitu kan. Sekolah terburuk di Singapura ya, sejujurnya dengan bergabung dengan sekolah ini jika Anda mengambil khusus privat, pergi saja ke sekolah, jangan datang ke sini. Itu hanya membuang-buang uang sejujurnya. Sekolah ini tidak pantas yang mendapatkan bintang katanya. Ini dapat bintang 1. Ini ulasan-ulasan semua begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini ya mungkin dengan adanya MDIS tersebut begitu yang disebut-sebut ya ada kaitannya dengan Gibran di situ, maka kemudian apakah benar? Kalau benar, wah ini gimana coba bayangkan ya. Jadi artinya apa? Artinya pendidikan sekarang itu mesti hati-hati begitu kan ya. Tidak ada pendidikan yang kemudian mencari sesuatu, pasti ada cari keuntungan. Hati-hati di situ begitu. Tapi lulusnya Gibran ini dapat ijazah kok di sini ya. Ini ijazahnya. Gibran tuh lulusan S1 dapat nilai lower second class honors ya setara 48. Untuk nilai segitu daftar kuliah master aja susah diterima. Itu setara EPK 2,3 kalau sistem Indonesia. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Nggak tahu ini dapat dari mana begitu kan. Itu yang mesti kita ya tahu di situ begitu bagaimana arahnya begitu kan. Jadi menurut saya pribadi ya benar-benar hati-hati loh begitu kan. Ini ulasan-ulasan ini tuh dapat dari mana begitu kan ya. Jadi mungkin ada ahlinya begitu di situ begitu. Jadi saya kira pantas ya kalau kemarin itu debat banyak sekali pro dan kontra begitu, menanyakan ijazah-ijazah itu begitu. Kata Caimin juga mengatakan jangan-jangan ijazah kita palsu semua. Ya kita lihat saja biar masyarakat yang menilai ini semua begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau sudah mendapatkan ijazah itu biasanya sudah lulus dari mereka begitu kan. Entah mendapat dari mana nggak tahu. Yang penting mereka terdaftar begitu kan. Jadi perdebatan-perdebatan ini sering muncul begitu kan. Apalagi viral ya. EPK 2,3. Ini bayangkan kalau yang ada di Indonesia EPK 2,3 itu biasanya mahasiswa yang jarang mengumpulkan tugas, jarang masuk kuliah dan sebagainya begitu kan. Itu sudah dapat 2,3 begitu kan. Jadi bukan seperti itu melihatnya, tapi bagaimana ya keaktifan mereka, bagaimana akademisi mereka, itu yang poin paling penting di situ begitu. Ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.